Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Melanjutkan kajian kita masih membahas kitab Minhajul Muslim, dan siang ini kita masuk pada pasal ke-11 tentang tawadhu, rendah diri, dan tercelanya takabur, kesombongan. Asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini sangat penting sekali untuk kita bahas karena sifat tawadhu atau akhlak tawadhu, rendah diri, adalah akhlak yang sangat mulia bagi seorang mukmin. Sebaliknya, takabur, kesombongan, adalah akhlak yang sangat-sangat tercela dalam Islam. Kenapa demikian? Karena Islam itu sangat melarang dan sangat membenci sifat atau akhlak kesombongan. Karena dosa sombong ini adalah awal dzambin usiya bihillah, dosa yang pertama kali Allah dimaksiati di langit. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Dia sangat enggan dan sombong, dan dia termasuk makhluk yang kafir. Lihat dalam ayat ini, sombong adalah dosa pertama Allah dimaksiati. Siapa yang bermaksiat dengan kesombongan kepada Allah Azza wa Jal? Iblis. Ketika Allah katakan, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal alin qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai iblis, apa yang mencegah engkau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah engkau hendak menyombongkan diri, ataukah engkau merasa lebih tinggi dariku, kata Allah. Maka iblis menjawab, saya lebih baik dibandingkan Adam, karena kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Subhanallah. Bagaimana iblis adalah makhluk pertama yang mengajarkan kesombongan. Maka siapapun yang tersifati dengan sifat sombong berarti ada hubung kait dengan iblis.
Saya ulangi, siapapun yang memiliki watak ataupun sifat ataupun akhlak kesombongan, berarti dia ada hubung kait dengan iblis laknatullah alaihi. Karena dialah yang pertama kali mencontohkan kesombongan. Sombong akan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak senang dan tidak suka dan tidak cinta dengan orang-orang yang sombong. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini yang kita kaji ini adalah bab tentang kemuliaan tawadhu dan tercelanya sikap takabur. Di sini muallif rahimahullah taala mengatakan, seorang muslim harus bertawadhu dengan tidak merendahkan maupun menghinakan diri, dan tawadhu adalah akhlaknya yang sangat tinggi dan sifat yang sangat mulia, sementara takabur, kesombongan, bukan termasuk akhlak mulia dan tidak patut bersanding dengannya. Sebab seorang agar tidak dicampakkan, sebab seorang muslim bertawadhu adalah untuk dimuliakan dan tidak mau sombong agar tidak dicampakkan, sebab sudah menjadi sunnatullah mengangkat derajat orang-orang yang tawadhu dan merendahkan orang-orang yang sombong. Nabi SAW bersabda, ma naqasat sadaqatu min mal wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Kata Nabi, sedekah itu tidak mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang hamba karena menjadi seorang pemaaf, melainkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang bertawadhu karena Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Kemudian juga disebutkan di sini, haqqun 'ala Allah alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Sudah menjadi ketetapan yang hak atas Allah agar tidak ada satu pun dari dunia yang meninggikan diri, melainkan dia pasti merendahkannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita sifat rendah diri. Dan itu bisa kita lihat dalam biografi beliau, dalam sirah beliau, bagaimana Nabi SAW mencontohkan sebagai pribadi yang rendah diri. Contoh saja beberapa riwayat. Jadi Nabi SAW itu tidak pernah menolak undangan siapapun. Mau yang ngundang itu orang kaya, mau yang ngundang itu orang miskin, maka Nabi SAW berusaha untuk datang selama tidak ada uzur. Dan itu dijelaskan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an, ketika keluarganya mengundang Nabi SAW ke rumah, Rasul datang. Dan itu menunjukkan sifat tawaduknya Rasul. Dia tidak memilah dan memilih. Kemudian juga Nabi SAW mencontohkan ketika berjalan bersama Adi ibn Hatim At-Tai. Adi ibn Hatim At-Tai radhiyallahu anhu, yang dulunya dia seorang Nasrani, kemudian masuk Islam. Lah Adi bin Hatim At-Tai ini kan pemimpin kabilah Tai. Ketika dia berjalan bersama Rasul dari masjid ke rumahnya, maka Nabi SAW sama-sama berjalan kaki. Rasul tidak menggunakan kendaraan, tetap dia berjalan kaki sejajar dengan Adi ibn Hatim At-Tai. Di tengah jalan
Ada seorang nenek mengeluhkan soal ekonomi, soal kefakirannya, kemiskinannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi nenek itu tanpa kemudian mengurangi hormat beliau kepada Adi ibn Hatim At-Tai. Di sini Adi mengatakan, sesungguhnya aku ini sering safar ke negeri-negeri seperti Persia dan Romawi, maksudnya berjumpa dengan Raja Kisra dan Kaisar, tapi aku tidak pernah seseorang pemimpin atau raja langsung melayani rakyatnya tanpa menyuruh siapapun. Padahal Nabi SAW kan bisa saja menyuruh sahabatnya untuk menanyakan hajatnya wanita itu. Tapi Nabi SAW manusia yang paling tawadhu, rendah diri, tetap dia datang kepada wanita tersebut. Kemudian setelah berbincang-bincang sesaat, maka wanita itu pergi dan Rasul pun kembali kepada Adi bin Hatim At-Tai. Ketika itu Adi belum masuk Islam. Kata Adi bin Hatim At-Tai, demi Allah, ini bukan akhlak para raja. Ini bukan akhlak para raja, tapi ini akhlak para nabi. Begitu Nabi SAW mengajarkan tawadhu, rendah diri, tidak menyombongkan karena dia seorang nabi ataupun seorang pemimpin, tidak. Rasul tetap berusaha melayani rakyatnya dengan penuh ketawadhuan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga dicontohkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ketika dia ditanya soal perbuatan Rasul selama di rumahnya. Jadi apa sih yang dilakukan Nabi selama di rumahnya itu? Maka Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana yakunu fi mihnati ahli. Beliau kalau di rumah tetap beliau membantu keluarganya. Artinya bahwa Nabi SAW turun langsung membantu istri-istrinya, dan itu sifat tawadhu. Bisa saja kan Rasul menyuruh para sahabatnya atau pembantunya, tapi Nabi SAW tidak melakukannya. Tetap Nabi SAW berusaha untuk mengajarkan kerendah dirian kepada umatnya. Beginilah akhlak seorang muslim, harus tawadhu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan beliau yang menunjukkan beliau adalah orang yang paling tawadhu adalah ketika Nabi SAW mengkritik orang-orang Nasrani karena menyembah Al-Masih putra Maryam, dan juga mengkritik orang-orang Yahudi ketika mereka menyembah Uzair ibnullah. Maka Rasul mengatakan, la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian melebih-lebihkan aku, kata Rasul, seperti orang-orang Nasrani sudah melebih-lebihkan Ibnu Maryam. Kemudian Rasul mengatakan, fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Saya ini hamba biasa. Saya ini hamba biasa, bukan siapa-siapa. Saya ini hamba biasa, kata Rasul. Maka katakanlah saya adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan tawadhu. Bahkan ketika Nabi SAW dalam peristiwa syafaat, kemudian Nabi SAW berhasil melintasi titian Siratal Mustaqim. Kemudian manusia berjubel di pintu-pintu sorga. Kemudian Nabi SAW mengetuk pintu sorga. Kemudian penjaga sorga mengatakan, man, siapa anda? Maka Nabi SAW mengatakan, ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Maka penjaga pintu sorga mengatakan, bika umirtu alla aftah li ahadin qablak, karenamu ya Muhammad Allah larang aku membuka pintu sorga ini selamanya, tapi karena engkau yang meminta aku buka. Syahidnya di sini ketika Rasul ditanya, man, siapa anda?
Maka Rasul tidak pernah menyebut titelnya. Saya seorang nabi, saya seorang rasul, saya ulul azmi, saya manusia pilihan, akhir anbiya wal mursalin. Tidak, Rasul hanya mengatakan ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Dia sebutkan namanya. Dan itu bentuk tawaduk, kerendah dirian. Karena kesombongan itu adalah ridha Allah. Kesombongan itu ridanya Allah, selendangnya Allah. Maka siapapun yang kemudian mengambil selendang Allah dipakaikan kepada makhluknya, maka dia pasti binasa. Lihat di sini Nabi SAW mengatakan yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamati amsalad dzarri fi suratir rijali yaghshahumudz dhullu min kulli makan yusakuna ila sijni fi jahannam yuqalu lahu bulas ta'luhu narul anyar yusqawna min usarati ahlin nar tinatal khabar. Apa kata Rasul? Orang-orang yang sombong pada hari kiamat itu akan digiring seperti semut kecil dalam bentuk seorang laki-laki yang diliputi kehinaan, kata Rasul, dari semua tempat, semua penjuru. Dia digiring memasuki penjara dalam neraka yang disebut bulas, tahanan jahanam, yang diliputi api yang paling panas, diberi minum saripati kotoran penghuni neraka yang busuk, artinya dari nanah, darah dan keringatnya penuh neraka. Naudzubillah. Lihat bagaimana al-jaza min jinsil amal ini namanya, Bu ya. Orang sombong itu kan orang merasa paling tinggi, paling mulia. Kemudian dia memandang orang lain itu hina, rendah dan kecil. Itu di dunia, Bu. Maka sebagai balasannya di akhirat, maka orang-orang yang sombong itu akan dikecilkan. Ketika di dunia dia merasa besar, maka di akhirat Allah kecilkan seperti semut. Terseok-seok dia jalan ke kiri ke kanan karena takut diinjak orang yang lewat. Selepas itu mereka pun digiring ke dalam tahanan jahanam. Kemudian mereka pun diberi minum dari intisari kotoran penghuni neraka jahanam yang sangat busuk itu. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Bahkan neraka itu, Bu, itu kan punya leher. Neraka itu ada lehernya. Lah leher neraka itu memiliki kedua telinga dan kedua mata serta satu lisan. Kemudian leher neraka ini berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan mengatakan inni wukiltu bisalasin, aku diserahi untuk menyambar 3 manusia. Kata leher neraka, aku diserahi Allah untuk menyambar 3 manusia. Yang pertama bikulli jabbarin anid, orang yang sombong. Yang kedua bikulli manidda'a Allah ilahan akhar, orang yang menyekutukan Allah. Dan yang ketiga wabil musawwirin, dan orang yang tukang gambar. Lihat, yang pertama kali disambar oleh leher neraka siapa? Likulli jabbarin anid, orang yang sombong. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu seperti apa sih sombong itu? Maka hal ini pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu yang dimaksud dengan sombong itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sombong itu adalah batrul haqqi wa ghamdin nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itulah sombong. Sombong itu kalau dia tolak kebenaran dan dia merendahkan dan mengecilkan orang lain. Contoh saja, Bu, yang mudah ya. Kadang-kadang ada orang disangka itu bukan sombong tapi sombong. Lah ciri orang yang sombong itu, Bu, kalau dia suka membicarakan pribadi dia.
Ibu ini suka membicarakan diri sendiri, orang lain tak dibicarakan. Jadi dia suka membicarakan diri sendiri saja. Terutama dia membicarakan soal kelebihannya, soal keunggulannya dibandingkan orang lain. Hati-hati bu. Kalau ibu banyak menceritakan diri sendiri, aku ini begini, aku itu begitu, alhamdulillah, ya, saya ini di rumah seperti ini, di kantor seperti ini, alhamdulillah, keluarga saya begini, begitu, dan begitu seterusnya. Ingat, ketika orang banyak membicarakan dirinya sendiri, apalagi mengangkat-ngangkat dirinya sendiri, walaupun secara lisan dia tidak merendahkan orang, hakikatnya dia sedang sombong kepada diri sendiri. Takjub, ya. Ingat, jangan sampai kemudian mengangkat diri sendiri di hadapan orang lain, karena ini sifatnya iblis. Bagaimana iblis ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mencegah kamu untuk tidak sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Apa kata iblis? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kan lebih baik, aku ini lebih hebat, aku lebih mulia, aku lebih tinggi dibandingkan Adam. Kau ciptakan dia dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Lebih tinggi mana aku dengan Adam, kata iblis. Karena iblis merasa bahwa api lebih dekat dengan cahaya, artinya iblis lebih dekat dengan para malaikat dibandingkan Adam dengan para malaikat. Makanya iblis sombong, ya. Maka jangan suka menceritakan diri sendiri dengan bahasa aku dan aku, saya dan saya, ana. Ya, ini satu. Yang kedua, merendahkan manusia dengan perbuatan. Seperti ibu, ada orang mengucapkan salam pun, ibu tak mau jawab, ya. Padahal ibu tahu menjawab salam itu wajib hukumnya. Mungkin karena merasa yang mengucapkan salam itu mungkin orang di bawah ibu, pangkatnya, derajatnya, atau kehidupannya. Ibu tak mau jawab. Mungkin ibu lagi naik mobil gitu ya, atau naik motor, adalah orang-orang susah nyapa ibu gitu, mengucapkan salam, ibu kok tak mau jawab, maka ibu sombong, ya. Atau mungkin boleh jadi menjawab tetapi dengan cara memalingkan muka. Menjawab dengan cara memalingkan muka itu kesombongan. Makanya kenapa kemudian Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, menasihati agar jangan sombong. Salah satu nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya adalah wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Apa kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya? Wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan kau palingkan mukamu dari manusia. Karena ada orang itu suka memalingkan muka dari manusia karena sombong. Jadi badan yang ngadap kemana kalau bicara itu, sementara orang yang bicara dengan ibu ngadap ibu, ibu tak mau ngadap dia. Itu sombong. Wala tusa'ir khaddaka linnas, dan jangan kamu memalingkan mukamu. Ya kalau bicara itu bu, walaupun orang di depan kita itu mungkin ya lebih rendah dibandingkan kita, kita tidak boleh memalingkan muka kita. Tetap kita hadapi seolah-olah kita sedang bicara serius dengan dia. Karena kalau sampai kita palingkan muka kita, badan kita tidak menghadap kepada orang yang bicara dengan kita, maka itu bentuk kesombongan. Dan Allah juga katakan wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan di permukaan bumi dengan angkuh dan sombong. Dahulu ada seorang ulama namanya Malik ibnu Dinar. Malik ibnu Dinar. Malik ibn Dinar ini sedang duduk, tiba-tiba ada seorang pejabat lewat, Ibn Abi Sufra. Jadi kata Malik ibn Dinar, ketika pejabat ini lewat seraya membusungkan dadanya, ditegur sama Malik ibn Dinar dan mengatakan janganlah jalan seperti itu, karena jalan seperti itu jalannya orang sombong.
Tiba-tiba pejabat ini melirik kepada Malik ibn Dinar. Berhenti dia dan mengatakan, ala ta'rifuni? Sembarang kau ngomong, kau enggak kenal aku ya? Lihat, mulai dia sombong. Kau enggak kenal aku ya? Dan ini banyak di masyarakat ke kalimat ini. Dia enggak kenal saya aja tuh. Nah, gitu bahasanya ya. Coba dia kenal dengan saya, pasti dia enggak begini, enggak berani. Ya. Awas saja, dia enggak tahu siapa saya, siapa keluarga saya, siapa bapak saya, siapa suami saya. Ini bahaya kalimat-kalimat seperti ini. Makanya dia mengatakan, ata'rifuni? Kau tidak mengenal aku ya? Maka Malik ibn Dinar mengatakan, bal a'rifuka haqqal ma'rifah. Bahkan aku kenal siapa kamu, lebih kenal dari dirimu sendiri, katanya. Akhirnya pejabat ini heran dan mengatakan, kalau engkau tahu soal aku, lalu siapa aku, katanya. Maka Malik ibn Dinar mengatakan, engkau adalah makhluk yang keluar dari kedua lubang najis, dan di perutmu sekarang membawa kotoran najis. Dan sekalipun engkau mati, seandainya engkau mati kemudian bangkaimu tidak dikuburkan, maka tidak ada manusia yang akan mendekatimu, katanya. Itulah kamu. Lihat orang ini. Orang ini kaget ketika Malik ibn Dinar ngomong begitu. Engkau loh keluar dari kedua lubang najis, dan engkau juga dilahirkan dari nutfatun nadhira, dari sperma yang hina, dan sekarang di dalam perutmu itu tahmilul adhira, membawa seluruh kotoran yang najis. Dan kalau kau mati kemudian jadi bangkai, tidak ada yang menguburkan kamu, tidak ada yang berani mendekatimu, katanya. Itulah kamu. Subhanallah. Akhirnya sang pejabat ini, Ibn Abi Sufrah ini, akhirnya dia pun tobat dan mengatakan, al-an, sekarang aku tahu siapa aku, katanya. Subhanallah. Ya. Begitulah kemudian para ulama menegur orang jangan sampai sombong. Enggak boleh sombong, membanggakan keluarganya, membanggakan keturunannya, membanggakan nenek moyangnya, membanggakan daerahnya, membanggakan sukunya, kabilahnya. Tidak boleh. Islam itu mengajarkan ketawaduan dan tidak pernah mengajarkan kesombongan. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan soal sombong, dan dia mengatakan batrul haq wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran. Dahulu di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada manusia yang paling congkak dan sombong di permukaan bumi. Namanya Fir'aun. Itu orang yang paling sombong. Bahkan sesombong-sombongnya orang sombong Fir'aun itulah, Bu, karena dia merasa dirinya Tuhan dan mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi dan saya tidak pernah tahu ada Tuhan selainku, katanya. Lah ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, dan Allah Subhanahu wa taala katakan idhhab ila fir'auna innahu tagha, pergi kau Musa kepada Fir'aun, nasihati Fir'aun. Mudah-mudahan dengan nasihatmu kepada Fir'aun itu la'allahu yazakka, dia boleh jadi kemudian mau membersihkan dirinya dan menerima syariat. Maka Musa pun mulai datang kepada Fir'aun, mendakwahkan dakwah yang hak, mendakwahkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Justru Fir'aun sombong, takabur. Walaupun di hadapan dia sudah jelas mukjizat Nabi Musa loh, tongkat jadi ular, tangan menjadi bercahaya dan begitu seterusnya, dan logika-logika Musa ketika berdialog pun tidak bisa dibantah Fir'aun. Tapi memang Fir'aun itu hatinya sudah keras, hatinya diliputi dengan iblis. Makanya dia menolak Nabi Musa, bahkan mengajak berduel lagi. Itulah orang yang sombong, tidak menerima nasihat, ya, tidak menerima nasihat, dan itulah kesombongan iblis yang sesungguhnya.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ataupun yang dilakukan orang-orang Yahudi. Dahulu orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, Bu, kenapa mereka sampai tinggal di Madinah? Karena ceritanya orang-orang Yahudi sampai di Madinah ini karena ada seorang pendeta dari pendeta-pendeta mereka menjelaskan bahwa Madinah itu tempat yang kelak akan muncul seorang nabi yang merupakan akhir para nabi dan rasul, dan akan membawa Bani Israel khususnya dan umumnya manusia ke dalam kejayaan. Makanya kemudian berbondong-bondong orang Yahudi itu datang ke kota Madinah karena menanti-nanti dan menunggu-nunggu kedatangan nabi akhir zaman. Rupanya Allah Subhanahu wa taala utus Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hijrahlah Rasul dari Mekah ke Madinah dan berjumpa dengan orang-orang Yahudi yang selama itu orang-orang Yahudi menanti-nanti dan menunggu-nunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Nabi sudah ada nih. Apakah kemudian mereka menerima? Tidak. Justru mereka menolak Nabi. Itulah sombong. Beratus-ratus tahun mereka menanti kemunculan Nabi. Setelah munculnya Nabi tak beriman. Alasannya sepele. Karena Nabi yang diutus bukan Nabi Bani Israel, tapi Nabinya orang Arab. Mereka pun benci kepada orang Arab. Sombong. Itulah Yahudi. Mereka umat yang paling sombong, membunuh para Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa kemudian orang-orang Yahudi itu tidak mau menerima hidayah Islam, padahal jelas-jelas ilmunya sudah ada pada mereka? Karena kesombongan dalam hati mereka yang menolak Islamnya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga di zaman itu hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari saja yang bisa masuk Islam. Selebihnya orang-orang Yahudi itu kufur karena kesombongan. Ataupun orang-orang musyrik, orang-orang musyrik Arab, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka dan mereka tahu siapa Nabi, tutur katanya, akhlaknya, amanahnya, kejujurannya, tapi karena kesombongan dan hasad di hati para pembesar Quraisy, akhirnya mereka pun menolak kebenaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dialognya siapa? Abu Jahal dan Akhnas ibn Syurek. Jadi satu hari Akhnas ibn Syurek ini datang kepada Abu Jahal menanyakan soal Rasul. Kata Akhnas, ya Abu Jahal, bagaimana menurutmu tentang Muhammad itu? Maka Abu Jahal mengatakan, oh, ma jarrabna alaina kadhiba, dia tidak pernah berdusta katanya. Lah, lihat Abu Jahal mengakui Nabi itu tidak pernah berdusta. Maka kata Akhnas ibn Syurek, kalau engkau tahu Muhammad itu tidak pernah berdusta, kenapa engkau tidak ikut agamanya? Maka Abu Jahal mengatakan, oh, tidak bisa, karena kabilahku dengan kabilah dia itu bersaing di tengah-tengah Quraisy. Tiba-tiba orang-orang Bani Hashim mengatakan kami punya Nabi, dan kami dari Bani Mahzub tak punya Nabi. Kalaulah pamor kami di tengah-tengah orang Quraisy, maka selama itu aku akan bermusuhan dengan dia dan tidak akan pernah mengikuti ajarannya. Itu ucapan Abu Jahal itu. Yang menghalangi Abu Jahal masuk Islam itu karena kesombongan. Tahu Rasul adalah Nabi yang benar, tapi dia menolaknya hanya karena kesombongan. Jadi sombong ini bahaya karena bisa menolak hidayah, Bu. Ya, sombong ini bisa menolak hidayah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini banyak perintah-perintah dari Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita jangan berlaku sombong dan agar kita senantiasa tawadhu. Lihat ancamannya di sini. Pada halaman ke 316 Rasul mengatakan, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim, syaikhun zanin wa malikun kadzab wa ailun mustakbir. Apa kata Rasul? 3 kelompok nih Allah tidak akan bicara dengan mereka. Subhanallah, Allah tidak akan bicara pada hari kiamat, padahal
Siapapun yang diajak bicara oleh Allah, beruntunglah dia. Tapi orang ini tidak diajak bicara. Cukup sampai di sini? Tidak. Bahkan tidak akan dibersihkan, bahkan tidak akan dilihat. 3 hukumannya, Bu. Tidak akan diajak bicara, tidak dilihat, dan tidak dibersihkan kelak pada hari kiamat. Siapa mereka? Yang pertama, syaikhun zanin, orang tua berzina. Bukan berarti kemudian anak muda berzina tidak ada. Justru anak muda berzina lebih banyak dibandingkan orang tua berzina, kan? Tapi maksud hadis ini bahwa orang tua yang berzina itu hukumannya lebih berat dibandingkan anak muda berzina. Karena anak muda berzina itu tidak ada ancaman seperti ancaman orang tua yang berzina. Tidak akan bicara, Allah tidak akan bicara, Allah tidak akan melihat, Allah tidak akan membersihkan. Lihat, ancamannya berat kepada orang-orang tua yang berzina. Maknanya orang tua yang berzina itu lebih besar dosanya dibandingkan anak muda yang berzina. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang tua yang berzina itu mereka tidak ada pendorong untuk berzina. Kalau anak muda berzina memang ada pendorongnya, syahwatnya, kan? Lah kalau orang tua berzina apa pendorongnya? Rata-rata orang sudah tua itu sudah punya istri. Artinya ada yang halal bagi dia, sudah punya anak, sudah punya cucu, terkadang tenaga juga sudah tidak ada. Kok masih berzina? Berarti kebiasaan buruk dia. Makanya kenapa kakek yang berzina lebih besar dosanya dibandingkan anak muda yang berzina. Yang kedua, malikun kadzab, pemimpin pendusta. Berdusta siapapun tidak boleh, dosa besar. Tapi kalau seorang pemimpin berdusta lebih besar lagi dosanya. Kenapa? Ngapain dia berdusta? Hukum ada di tangannya. Makanya kenapa para pemimpin pendusta itu lebih besar dosanya dibandingkan rakyat yang berdusta. Dan syahid yang terakhir, wa'ailun mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Sudah miskin, sombong lagi. Ya, kalau orang kaya sombong, Bu, ya nggak boleh juga orang kaya sombong, tetap nggak boleh. Tapi kalau seandainya kita banding-bandingkan dosa, satu orang kaya sombong, satu orang miskin sombong, maka sudah miskin dia sombong lebih besar dosanya dibandingkan dia kaya tapi sombong. Kenapa demikian, Bu? Karena orang kaya sombong itu wajar ada pendorong sombongnya. Kaya, ya, kaya, punya mobil sombong, punya rumah megah sombong, punya uang banyak sombong, wajar. Kenapa? Karena ada pendorong kesombongan. Loh, sudah miskin sombong ini apa yang dorong dia? Dia mau menyombongkan kekayaan, dia miskin. Dia menyombongkan mobil, mobil tak punya. Menyombongkan rumah, rumah tak punya. Menyombongkan perhiasan, perhiasan tak punya. Menyombongkan apa? Selfie depan rumah orang, ataupun mungkin selfie depan mobil orang yang megah. Lihat, ini mobil saya. Itu sudah kuadrat sombongnya itu. Ya, kalau kayak gini. Makanya kenapa di sini orang miskin sombong itu bahaya dibandingkan orang kaya yang sombong. Maka orang-orang seperti ini tidak akan diajak bicara, tidak akan dibersihkan, bahkan tidak akan dilihat sama sekali. Kemudian juga Nabi SAW di sini mengatakan, bainama rajulun fi hullati tu'jibuhu nafsu murajjilun ra'sahu yakhtalu fi mashihi idh khasafa Allahu bihi al-ardha fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Ketika seorang laki-laki berjalan mengenakan pakaian yang membuatnya bangga dengan dirinya, rambutnya tersisir rapi, berlaku angkuh dalam berjalannya, tiba-tiba Allah membelah bumi dan menelannya, maka dia dalam keadaan meronta-ronta dalam bumi tersebut sampai kiamat dibangkitkan. Hadis ini bicara siapa? Bicara Qarun. Ya. Jadi si Qarun itu, Bu, diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang luar biasa. Tidak ada manusia dari awal sampai akhir lebih kaya dibandingkan Qarun. Nama dia saja tercantum dalam Injil, Taurat, Zabur dan Quran. Qarun. Ya. Siapa yang tidak kenal Qarun? Dikisahkan sebuah agama. Ketika Allah Subhanahu wa taala bentangkan kekayaan Qarun, sekali-kali dia keluar, Bu, membawa semua perhiasan di badannya, kemegahan di badannya,
Sehingga orang-orang yang melihatnya mengatakan, ya laita lana mislama utiya Qarun, ya Allah kapan kiranya aku seperti Qarun, katanya. Saking kayanya sehingga orang bercita-cita kapan aku seperti dia, kapan aku seperti dia. Tetapi ketika kemudian si Qarun ini tidak bersyukur dengan nikmatnya. Ketika datang petugas zakat meminta zakat, tiba-tiba dia mengatakan, innama utituhu min ilmin indi. Enak saja katakan kepada Musa itu, ini harta atas jerih payah saya, ini harta karena kecerdasan saya, ini harta karena saya yang punya, bukan dia. Pergi kau dari sini. Dia tolak perintah Allah. Lebih-lebih kemudian dia pun merasa hasad. Kenapa? Karena Nabi Musa walaupun tidak kaya banyak pengikut, dia kaya tapi tak ada pengikut. Dari sini dia ingin menghancurkan karir Nabi Musa dengan cara apa? Dengan cara menjelek-jelekan Nabi Musa dan memfitnah bahwa dia telah berzina dengan seorang wanita. Jadi satu hari Qarun ini menyewa seorang wanita pelacur dengan bayaran yang tinggi, cuman suruh ngomong di hadapan orang bahwa Musa berzina dengan dia. Deal. Akhirnya dibayar wanita itu. Manusia pun kumpul. Setelah manusia kumpul, kata Qarun kepada wanita itu, cepat kau ngomong. Tapi wanita ini sekali-kali melirik Qarun, sekali-kali melirik Nabi Musa. Akhirnya dia kasihan dengan Nabi Musa. Dia pun tidak bicara sepatah kata pun. Justru terbalik dia mengatakan, aku dibayar Qarun untuk menjelek-jelekan Musa. Oh, marah Nabi Musa. Dia berdoa kepada Allah. Dan Allah mengatakan, kalau begitu ya Musa, perintahkan bumi. Apapun yang kau perintahkan pasti dia akan nurut atas izin aku, kata Allah. Maka ketika itu terjadilah mula'anah antara Musa dan Harun, antara Musa dan Qarun. Maka Musa pun mendoakan dengan doa yang buruk kepada Qarun dan memerintahkan bumi untuk menelannya. Maka Allah katakan, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Itu karena kesombongan. Lihat akibat orang-orang yang sombong itu. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini pengarang menyebutkan beberapa sifat, ciri-ciri orang-orang yang tawadu, kebalikan dari sombong. Pertama, jika seseorang selalu ingin menonjol, maju ke depan di antara sesamanya, berarti dia orang yang sombong. Namun jika mundur, menarik diri dari mereka, maka dia orang yang tawadu. Umpamanya ibu ini ada persatuan pengajian, ya, memang ibu tidak layak untuk jadi ketua dan tidak pantas untuk jadi bendahara dan belum patut untuk menjadi wakil ketua dan begitu seterusnya karena minimnya pengalaman, karena tidak pernah berorganisasi atau apalah namanya, ya. Kemudian ibu ditawari jadi ketua atau jadi waketum gitu ya. Kata ibu, enggaklah, yang lain saja. Kayaknya saya tidak layak di situ. Ibu berarti tawadu tuh. Ya. Tapi kalau ibu mengatakan kayaknya yang cocok jadi pemimpin anak lah di sini nih. Kenapa? Anak kan senior di sini. Ya, yang lain junior tuh. Dari segi usia pun anak kan lebih tua dibandingkan yang lain. Muda-muda katanya. Biar anak aja lah. Padahal dia tidak punya kesanggupan untuk memimpin. Ini kan skala kecil saja, Bu. Ini sombong orang seperti itu. Makanya para ulama kalau ada yang memuji itu, alangkah banyaknya pengetahuan yang Allah anugerahkan kepadamu, maka para ulama salaf mengatakan, iya betul, tapi yang aku tidak ketahui lebih banyak dibandingkan yang aku ketahui. Begitu jawaban para ulama, ya. Yang kedua, jika seseorang berdiri dari tempat duduknya karena kehadiran seorang alim yang mulia dan dia mempersilahkan sandalnya dan dia mempersiapkan sandalnya dan keluar mengikutinya dari belakangnya sampai pintu rumah mengantarkannya, maka orang itu adalah orang yang tawadhu. Pamannya, Bu, ibu ada tamu yang datang itu mungkin seorang ustadz, seorang alim, orang mulia, ya. Ibu ingin menghormatinya. Maka semenjak dia datang bertandang bertamu, ibu ya kasih pelayanan yang baik, ya kan, kasih hidangan yang baik. Sampai keluar rumah pun ya dia diambilkan sandalnya,
ya, supaya mudah untuk dipakai gitu ya. Maka ini bentuk-bentuk tawadhu, bentuk-bentuk tawadhu. Tetapi jika seseorang berdiri menyambut kedatangan orang-orang awam dengan muka berseri-seri dan gembira, lemah lembut di dalam bertanya, memenuhi undangannya, membantu kebutuhannya, dan tidak menganggap dirinya lebih baik dari mereka, maka itulah orang-orang yang tawadhu. Artinya sebaliknya berarti tidak tawadhu. Maunya dia tidak mau mengundang kecuali orang-orang yang sepadan dengan dia, baik ketika acara walimah atau yang semacamnya. Makanya Rasul mengatakan seburuk-buruk makanan walimah adalah walimah yang dihadiri orang kaya dan tidak ada orang miskinnya, kata Nabi. Karena itu bentuk sombongan masalahnya, ya. Yang keempat, jika seseorang mengunjungi orang lain yang kedudukannya lebih rendah atau setara, membawakan barang-barangnya atau berjalan bersamanya, memenuhi kebutuhannya, maka dia termasuk orang-orang tawadhu. Artinya kalau sebaliknya berarti dia orang sombong. Makanya dahulu para ulama itu, Bu, seperti yang dikisahkan kepada kita oleh Abdullah ibn Mubarak. Siapa yang tidak kenal Abdullah ibn Mubarak? Ulama dunia. Tapi terkadang dia menawarkan ke rekan-rekannya, siapa yang mau safar denganku, katanya. Hampir tidak ada yang menolak. Teman-temannya Abdullah ibn Mubarak itu kalau safar dengan Abdullah ibn Mubarak. Kenapa? Karena selalu dia ngasih syarat. Apa syaratnya? Kalau kau safar dengan aku, ketika kita singgah di sebuah tempat, waktunya kita makan istirahat, maka kalian tidak boleh ikut mempersiapkan kecuali aku menyiapkannya. Jadi dia minta bahwa selama perjalanan itu dia yang melayani teman-temannya. Kata Abdullah bin Mubarak, subhanallah, Bu. Ya, itulah tawadhu namanya. Dia minta syarat sebelum safar. Oke, kamu safar dengan aku, tapi aku siap melayanimu. Oh, kan mantap. Zaman sekarang mana ada kayak gitu. Yang ada dilayani lagi itu. Ini yang nomor 4. Yang nomor 5, jika seseorang duduk bersama fakir miskin, orang-orang sakit dan para penyandang cacat, atau memenuhi undangan mereka atau berjalan bersama mereka di jalan mereka, maka ia termasuk tawadhu. Berarti sebaliknya itu kesombongan. Jika seseorang makan dan minum tanpa berlebihan, berpakaian tanpa sombong, maka dia orang yang tawadhu. Berarti sebaliknya sombong. Ya, ketika dia berlebihan makan, sombong dengan pakaian, nah ini bahaya. Ya. Taib. Kemudian di sini juga pengarang berikan contoh beberapa kisah teladan, ya. Pertama, riwayat dari Umar bin Abdul Aziz, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz sedang menulis di malam hari, lalu datang tamu kepadanya, sedangkan lampunya hampir padam. Tamu itu berkata, saya akan memperbaiki lampu itu, wahai tuan. Kata Umar bin Abdul Aziz seraya mencegahnya, bukan termasuk orang yang mulia jika menjadikan tamunya sebagai pembantu. Tamu itu berkata, kalau begitu saya yang akan membangunkan pembantu. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, dia baru saja tidur, jangan kau bangunkan. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengambil botol, memenuhi lampu dengan minyak. Tamu itu pun berkata, Anda melaksanakannya sendiri, wahai Amirul Mukminin. Umar mengatakan, saya pergi sebagai Umar dan datang sebagai Umar, tidak berkurang apapun dari saya. Sedangkan sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah orang yang bertawadhu. Luar biasa, ya. Terkadang kita ini nyuruh-nyuruh tamu, kan, Bu. Tamu ini datang dari jauh-jauh, kadang-kadang disuruh-suruh, mentang-mentang tamunya saudaranya. Masakanmu kan enak, masalah dulu sana. Itu baru datang tuh suruh masak. Harusnya kan dia makan, ya. Jadi kalau bisa jangan sampai tamu itu disibukkan dengan tuan rumah. Kemudian yang kedua, diriwayatkan bahwa Abu Hurairah pulang dari pasar meminta membawa seikat kayu bakar. Padahal beliau saat itu adalah gubernur Madinah yang diangkat oleh Marwan. Mereka pun berkata, berilah jalan gubernur agar lewat. Dia sedang membawa seikat kayu. Subhanallah, gubernur, Bu. Gubernur cari kayu bakar. Kira-kira, Bu, kalau gubernur Kepri ini, ya, ke hutan cari kayu bakar, itu ngapain, Bu? Ya, nggak ada lah. Sekarang kan nggak pakai kayu bakar, ya pakai
pada pakai gas ya. Nenteng-nenteng gas lah dari warung cari gas. Ada Bu gubernur cari gas, enggak lah ajudan yang nyuruh kan gitu. Kau beli itu gas nanti aku bayar gitu ya. Tapi lihat bagaimana Abu Hurairah gubernur loh ya. Nenteng-nenteng kayu sampai masyarakatnya mengatakan, awas awas ada gubernur katanya lagi nenteng kayu. Sampai seperti itu Bu. Kalau sekarang gubernur kayak gitu apa enggak viral Bu? Viral ya, macam-macam nanti. Itu hanya ini aja katanya, apa pencitraan saja, itu karena mau kampanye aja, itu nenteng-nenteng kayu. Kalau gubernur sekarang Bu ya, kalau gubernur dulu ya memang begitu, cari kayu, bukan pencitraan karena ingin dipilih lagi kan gitu. Kemudian yang nomor 3, diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab lewat sambil membawa daging di tangan kirinya dan tongkat di tangan kanannya. Pada saat itu beliau adalah seorang Amirul Mukminin, khalifah. Ya, coba bayangkan, beliau nenteng-nenteng dari pasar lah, habis belanja. Itu pemimpin khalifah ke pasar belanja. Tawadhu. Kemudian diriwayatkan bahwa Ali membeli daging dan membawanya di dalam mantelnya. Ada yang mengatakan dibawakan saja oleh seseorang, wahai Amirul Mukminin. Beliau mengatakan kepala rumah tangga lebih berhak membawanya katanya. Subhanallah. Ketika Ali ditawari, biar orang lain aja yang bawa wahai Amirul Mukminin. Oh, tidak bisa. Saya kepala rumah tangga, saya berhak membawanya. Sampai seperti itu. Anas bin Malik berkata, pernah ada seseorang budak di kota Madinah yang menggandeng tangan Nabi SAW berjalan ke sana kemari. Subhanallah. Rasul tidak malu walaupun dengan seorang budak gitu ya, bergandeng tangan berjalan ke sana kemari itu. Luar biasa Bu. Sekarang ini kan kadang-kadang pemimpin-pemimpin itu turun ke bawah itu, ya tadi ya kadang-kadang yang pencitraan saja. Itu sudah dibayar wartawan untuk mengikuti di belakang itu. Ya, atau tim videonya itu sudah ada gitu ya. Kayaknya tidak sah kalau tidak didokumentasikan alasannya. Padahal untuk riak-riaan, hanya untuk pencitraan saja, naudzubillah. Dari Abu Salamah, saya berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, bagaimana penilaian Anda tentang cara berpakaian, minuman, berkendaraan dan makannya orang-orang sekarang? Dia berkata, hai saudaraku, makanlah karena Allah, minumlah karena Allah, berpakaianlah karena Allah. Karena sesuatu yang dimasuki kesombongan, kebanggaan, pamer atau agar dikenal adalah kemaksiatan dan pemborosan. Dan laksanakanlah pekerjaan-pekerjaan di rumah seperti yang dilaksanakan Rasul di kediaman beliau. Beliau memberi makan, minum dan menambatkan unta, menyapu rumah, memerah susu, memperbaiki sandal, menambal baju, makan bersama para pembantu, menggilingkan tepung untuk dirinya bila kecapean membeli sesuatu yang ada di pasar, tidak malu membawanya dengan tangannya atau meletakkannya di ujung baju beliau untuk dibawa ke keluarganya, berjabat tangan dengan orang kaya ataupun orang miskin sama saja, besar dan kecil sama saja, mendahului mengucapkan salam kepada setiap orang yang menjumpainya, apakah anak kecil ataupun orang tua, hitam ataupun merah, merdeka ataupun budak, yaitu mereka orang-orang yang mengerjakan salat, maksudnya adalah kaum mukminin atau muslimin. Itulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita bentuk tawadhu, dan Nabi SAW sangat membenci kesombongan.